Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Siang ini kita akan membahas masalah di motor Suprapit teman-teman ya, yang ini. Jadi ini datangnya kemarin ya. Keluhan yang punya motor, pertama motornya itu berisik, kedua motornya itu terasa berat ya kalau lari itu, kayak nahan ya, powernya itu ya. Yang kedua, yang ketiga, motornya ngasep teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 permasalahan itu bisa disebabkan dari satu titik ya. Satu titik itu yang mana maksudnya? Yaitu di bagian block kop ya, atau silinder block dan silinder head ini ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, kenapa saya bilang bisa dari satu titik ini ya? Sebenarnya bisa juga dari kampas kopling ya teman-teman, dan juga bisa hanya dari bagian yang di depan ini. Kenapa saya bilang bisa hanya dari bagian depan ini teman-teman ya? Karena seandainya ya, jadi ini sebelum kita tes teman-teman ya, saya jelaskan sedikit. Seandainya klep kita bocor ya teman-teman, otomatis kompresi kurang atau bocor kompres itu ya. Jadi itu bisa menyebabkan motor itu agak berat larinya, jadi kurang responsif ya, dan juga bisa ngasep teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ring pistonnya ya, yang ring pistonnya sudah aus ataupun silinder bloknya sudah aus ya teman-teman, berarti kompresinya juga berkurang ya, otomatis dari segi power ya itu jelas berkurang ya teman-teman. Dan juga selain daripada yang titik yang di depan ini ya teman-teman, itu sangat berpengaruh juga dari kampas kopling ya teman-teman. Jadi ini kebetulan motor ini sudah saya tes kemarin, memang ya rasanya itu agak nahan dia ya. Di saat kita gas spontan, jadi dia agak nahan dulu baru dia bangun lari. Berarti itu sudah jelas ya, ada 2 permasalahan di sini teman-teman, 2 titik permasalahan, yaitu pertama di bagian kampas kopling ya, entah itu kopling ganda ataupun kampas koplingnya sekarang kita periksa ya, dan juga di bagian silinder ya yang di depan ini. Oke, kita periksa aja. Tapi sebelum kita periksa, saya hidupkan ya teman-teman, suaranya seperti apa dan asapnya seperti apa ya. Karena memang kalau kita lihat di sini nggak terlalu parah, tapi di saat kita gas itu wah banyak sekali keluar asapnya. Ya, efeknya juga bisa macam-macam teman-teman. Bisa olinya cepat habis ya. Jadi itu yang paling bahaya. Kalau oli cepat habis, otomatis nanti banyak sekali masalah yang ditimbulkan. Entah itu piston lecet atau piston rusak, terus bloknya juga rusak karena memang kering ya teman-teman. Terus sepatu klepnya, cam, dan juga klep itu sendiri ya rusak ya. Tapi kita tes dulu ya teman-teman, seperti apa sih ngasapnya ya. Oke teman-teman, saya starterkan ya biar kelihatan seperti apa sih dan seperti apa juga suaranya ya. Aduh, lihat teman-teman ya asapnya ya. Suaranya juga teman-teman, kedengaran ya. Jadi di sini teman-teman, perkiraan saya jelas bagian ring piston sudah kena ya, sudah aus ya, dan juga bagian rantai kamrat juga agak kendor, dan juga klep juga begitu ya teman-teman. Jadi baiknya kita periksa dulu, kita buka dulu bagian kopnya, blok kopnya ya. Oke, kita buka aja dulu yang ini ya teman-teman. Nanti kalau bagian koplingnya belakangan. Oke, kita buka dulu ini. Oke teman-teman, setelah kita buka ya semua baut-bautnya termasuk tutup klep. Kenapa saya bilang tutup klep juga harus kita buka, ataupun kita sekedar longgarkan juga nggak masalah. Karena nanti kalau sudah kopnya ini terbuka ya, atau headnya ini terbuka teman-teman, wah susah sekali kita buka ya. Susah sekali, harus dipegangin sama teman atau harus kita injak ya, begitu ya. Jadi kita buka sewaktu masih terpasang di motor. Begitu juga knalpot sudah kita buka ya teman-teman. Sekarang kita pindah ke sebelah. Kita cek di bagian sini teman-teman, di bagian
Ya, ini ya. Kita cek klep ya sebelum kita buka ya. Setelannya amat sangat longgar teman-teman ya. Yang ini, yang bawah juga begitu, sangat longgar. Ya, kita congkil aja dulu ya. Ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya, sangat berkerak ya teman-teman. Di squeeze-nya ini sangat berkerak, dan di bagian daun klep ya atau klepnya ini sangat kotor ya. Ini sudah yang namanya bocor kompres sudah pasti ya. Jadi cara ngetesnya itu teman-teman, seandainya sebelum kita bongkar ya, kalau kita mau ngetes itu kita masukkan aja bensin lewat lubang ini. Jadi kalau ada rembes di sini berarti bocor ya. Begitu juga di X-nya. Kita masukkan bensin di sini, kalau ada rembes di sini berarti bocor di klepnya. Jadi harus di screw klep. Tapi kalau saya lihat di sini teman-teman, klepnya sudah sangat aus ya kayaknya. Karena apa? Karena klepnya ini, daunnya ini ya, daun klepnya ini sudah terlalu dalam dia. Udah terlalu ke dalam ya. Jadi antara setang klepnya sudah terlalu habis ataupun daun klepnya. Kita buka aja dulu ya. Sebelum kita buka yang itu, kita lihat dulu di bagian bloknya ya teman-teman. Jadi untuk motor Suprapit ya, yang model begini itu sama dengan Legenda teman-teman. Bloknya, blok kopnya ini sama dengan Legenda ya. Di karet tensionernya juga teman-teman, ini karet tensioner ya. Ini sudah habis sekali ya. Jadi ini letaknya tuh di sini teman-teman, di depan sini ya, di blok ini ya. Ntar dulu kita buka gear timingnya. Ini belum kita buka nih. Wah, parah teman-teman. Untuk bloknya ini parah sekali ya. Untuk pistonnya maksud saya teman-teman. Sekarang saya perlihatkan ke teman-teman. Ya teman-teman, ya. Memang kelihatan di sini nggak terlalu aus ya di bloknya. Tuh, nggak terlalu aus di blok ini ya teman-teman. Cuman kalau saya lihat di pistonnya nih yang parah tuh. Saya bukakan dulu ya teman-teman, biar teman-teman lebih jelas lagi ngelihat bahwa piston yang rusak atau piston yang udah baret atau yang lecet itu seperti apa ya. Kita buka dulu kancingannya. Kita congkel dulu ya pakai obeng min. Baik teman-teman, di sini sudah saya buka ya untuk kancingannya. Jadi kancingan seperti ini teman-teman bisa kita buka menggunakan tang kancing ataupun tang cucut, atau kita congkel aja pakai obeng min kecil ya. Ini bisa terbuka. Tapi usahakan ditutup ya lubang ini agar jangan masuk ke dalam ya. Karena kalau sudah masuk ke dalam, mau tidak mau harus kita bongkar juga mesinnya jadinya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, saya bersihkan sedikit biar lebih jelas. Saya bersihkan aja pakai ini ya. Ini saya siram pakai bensin. Ya. Jadi kelihatan teman-teman ini lecetnya seperti ini ya, tuh. Jadi kalau sudah pistonnya baret seperti ini teman-teman, maka akan menimbulkan suara ya, mirip seperti suara rantai kamera teman-teman. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau di motor ini ya teman-teman, memang sudah jelas rantai kameratnya bunyi yang tadi itu, karena memang di sini ya, saya bersihkan juga ya lebih jelas. Karena memang di sini sudah jelas terlihat bahwa karetnya ini ya, karet tensionernya sini sudah habis ya. Karena saya ambilkan karet tensioner yang baru biar kelihatan, oh ternyata begitu rupanya. Oke, teman-teman, saya perlihatkan ya.
Jadi seperti ini teman-teman untuk karet tensioner yang baru ya. Jadi ini pemakaiannya untuk Grand, Win ya, Supra, Legenda, Supra X ya. Maksudnya itu Supra X yang biasa, bukan Supra X 125 ya. Legenda, Supra Pit New ya. Itu sama. Saya perlihatkan ya teman-teman yang masih baru ini. Jadi kelihatan seperti apa. Ya, jadi ini tuh. Perbandingannya jauh sekali teman-teman. Tuh, di tengahnya ini ada gundukan ya, seperti gundukan karet ya teman-teman. Dan juga masih empuk. Kalau yang sudah lama ini sudah keras sekali kayak plastik ya. Jadi ini karet teman-teman tuh. Kelihatan dia kecil sekali yang ini, yang ini. Ya, jadi kalau dia kecil otomatis rantai kamrat itu jadinya kendor ya, kendor sekali. Oke teman-teman, kita periksa dulu apakah rantai kamratnya ini bisa diganti hanya karet tensionernya ya. Jadi kalau yang bisa diganti itu kalau rantai kamratnya ini enggak terlalu kendor teman-teman, berarti masih bisa kita ganti karet tensionernya doang ya. Tapi kalau sudah terlalu kendor ya terpaksa kita ganti satu set ya teman-teman. Caranya gampang sekali ya, kita buka dulu per yang di bawah ini. Biasanya per setelan kamrat atau per stud kamratnya yang di bawah ini teman-teman sering diganti sama teman-teman mekanik ya. Itu fungsinya agar karet tensioner ini, agar rantai kamrat ini lebih kencang dan tidak menimbulkan suara ya. Tapi biasanya ada suara nguing atau suara gesekan ya di karet ini. Itu menandakan bahwa rantai kamratnya terlalu kencang ya. Kita buka dulu yang ini. Kalau memang di sini masih menggunakan per standar, berarti rantai kamratnya ini masih kita bisa pakai yang ori ini ya, yang aslinya ini. Kita buka dulu yang ini ya sebelum kita ke piston. Jadi di sini teman-teman masih menggunakan per aslinya ya. Biasanya kalau yang per imitasi itu lebih keras, ataupun kalau teman-teman yang lain kadang mengganti per ini menggunakan per rem ya. Per rem itu lebih keras sekali ya, lebih keras. Jadi lebih keras menekan kamrat ini ya. Saya perlihatkan ya sekarang teman-teman untuk stud kamratnya. Mudah-mudahan bisa turun. Biasanya stud kamrat itu akan turun sendiri di sini teman-teman ya. Intinya kalau pernya terlalu kendor atau terlalu lemas juga akan menimbulkan suara ya. Jadi ini pernya memang yang aslinya memang lemas, tapi didukung dengan karet yang bagus, maka dia tidak akan berisik ya. Oke, jadi di sini bisa kita pastikan bahwa rantai kamratnya masih bisa kita pakai, tapi kita gantikan karet tensioner ya teman-teman. Untuk pistonnya di sini ya, kalau kita lihat di sini sudah baret sekali, wajib kita ganti ya teman-teman, karena memang akan menimbulkan suara dan bocor kompresi. Ini yang membuat motor kita kurang jos ya, kurang enak larinya. Kita ukur sekarang ring piston ini di bloknya apakah masih bisa dipakai atau tidak ya. Tidak ya. Sebelum kita ukur ring piston ini teman-teman masih layak dipakai atau tidak, artinya jaraknya ya, jaraknya celahnya ini ya. Cara ngukurnya itu teman-teman kita masukkan di sini ya, lalu kita ukur menggunakan fuller ya, lalu kita dorong di sini. Ini kita dorong ya teman-teman, kita dorong menggunakan piston ini ya seperti ini, lalu kita ukur menggunakan fuller ya. Begitu juga untuk ring keduanya ini, ring kompres 2 ya, seperti itu ya, baru kita ukur. Tapi teman-teman, karena memang ini permintaan dari yang punya motor harus di kolter ya, karena saya lihat juga di sini sudah agak baret di bagian bawah ya, bagian bawah dalam itu baret, jadi harus kita kolter ya biar lebih jos. Kita lihat dulu pistonnya ini sudah pakai operasias berapa.
Ya, bisa kita lihat teman-teman di sini ya, karena memang kurang jelas juga kelihatan ini ya teman-teman. Ya, itu kelihatan dia di sini oversize 50 teman-teman ya. Tuh, oversize 50. Artinya sekarang kita coulter dan kita ganti menggunakan oversize 75 ya. Karena selisih per coulter itu 0,25 teman-teman, berarti dia naik ke 75. Karena di sini juga baretnya nggak terlalu dalam, jadi bisa kita pakai pakai 75 ya, oversize 75. Kalau memang terlalu dalam ya langsung kita loncat ke 100. Oke, ini masih bisa. Kalau gitu kita bersihkan dulu teman-teman dan kita pergi coulter ya, karena memang belum ada mesin coulter di bengkel. Ya, untuk ini teman-teman tentunya pak-paknya ini kita bersihkan dan akan kita ganti ya teman-teman. Untuk pembersihan pak ini usahakan pakai silet cutter yang masih bagus ya, agar jangan baret-baretnya itu dalam ya. Jangan ada baret lah begitu ya teman-teman. Harus hati-hati cara kita bersihkan paknya ini ya, bekas paknya ini. Ya. Kita pergi coulter dulu. Jadi sementara kita coulter itu kita bersihkan ya. Dan tentunya kita lakukan screw clip ya teman-teman. Kalau gitu kita pindah dulu ke bagian head ya. Untuk headnya ini ya. Jadi di sini teman-teman, komponen di dalam head ini ada beberapa ya. Salah satunya adalah ada sepatu klep ya. Ini INX, lalu cam ya, dan pair klep, lalu klepnya ya teman-teman. Kita buka aja ya, kita buka aja. Jadi caranya gampang sekali kalau untuk Honda. Jadi di sini teman-teman, kalau untuk Honda itu kita tinggal tarik aja gini. Ini untuk baut 12 ya dia pakai, tapi kita pakai baut berapapun kita tarik gini gampang kalau untuk Honda. Beda kalau Yamaha itu memang agak sulit ya. Jadi kita harus pakai alat khusus seperti ini. Setelah terbuka ya kita tarik aja ya, seperti ini ya teman-teman. Tuh, kita tarik, ini gampang sekali dibuka tuh ya. Camnya juga kita buka seperti ini, gampang ya teman-teman. Jadi sudah mulai berbekas di camnya ya, bekas gesekan. Nanti kita amplas sedikit. Jadi kelihatan di sini tuh, di batang klepnya ini sudah ada lekukan ya, udah agak lekuk ya sedikit di sini. Itu bekas benturan ya. Apa namanya? Ini bekas sepatu klep lah ya. Maaf, bekas baut setelan klepnya yang ini. Jadi dia agak lekuk di sini. Kita bongkar ya teman-teman. Jadi caranya gampang sekali. Kalau untuk Honda Supra, Grand, Pit New ya, Legenda, ini gampang sekali teman-teman, karena pernya nggak terlalu keras, nggak kayak GL ya. Tinggal kita getok aja sedikit di sini. Tuh. Ya, kita ganjel sedikit biar lebih enak, biar lebih cepat ya. Gini. Kita ganjal di bawahnya ya, di squeeze-nya ini kita ganjal menggunakan lap. Tuh, bahkan saya pakai tangan aja sudah bisa kebuka teman-teman. Tuh ya. Jadi ini teman-teman bekas kunci busi, sebenarnya pakai apapun bisa ya. Dan ini sudah kita taruhkan kertas di dalamnya agar nanti di saat dia mental ya, untuk kuku klepnya ini nggak mental ke jauh. Jadi dia diam di tempat seperti ini tuh. Kalau nggak punya tutup seperti ini ya, otomatis dia akan mental ke jauh ya, bisa 1 kiloan nanti mentalnya ya. Oke.
Kita lihat di sini teman-teman untuk klep minyak ya, atau klep in. Sudah kelihatan, sudah tajam sekali teman-teman ya. Klep minyak saya bersihkan ya biar lebih jelas. Jadi di sini teman-teman kelihatan ya, tuh kelihatan kalau di daun klep ini ya, di daun klep ini teman-teman sangat tipis ya, di pinggirnya ini sangat tipis. Itu menandakan bahwa klep ini sudah kalah ya, atau sudah rusak. Kita ganti ya. Jadi cara rusak klep itu bisa dengan bengkok klep, patah klep, ataupun habis seperti ini ya, sudah menipis. Jadi ini kita ganti ya teman-teman. Jadi kita ganti satu set aja sekalian ya, biar lebih enak untuk klepnya. Sebenarnya ini untuk klep X nya masih bisa dipakai ya, tapi biasanya kalau di tempat saya ini kita beli klep itu langsung satu set ya, tidak ada istilahnya klep minyak aja ya. Oke teman-teman, kita bongkar dulu lalu kita bersihkan. Tentunya ya lubang-lubang ini kita bersihkan juga ya. Baik teman-teman, di sini sudah saya bersihkan ya. Lubang-lubangnya sudah saya bersihkan, sudah saya amplas ya. Sekarang sudah bersih sekali. Jadi ini salah satu syarat ya teman-teman, sebelum kita skru klep ya, harus betul-betul bersih ya, lubang in atau X-nya ya. Di sini sekarang kita akan porting teman-teman. Maaf, kita akan skru klep ya di sini. Jadi ini klep yang asli yang tadi itu ya. Yang ini sudah sangat tipis. Jadi ini kita pakai klep baru. Jadi fungsi dari skru klep ini teman-teman untuk meratakan permukaan ya, permukaan daun klep ini atau payung klep ini dengan seteng klep ya. Jadi kalau di skur berarti akan rata. Jadi setelah rata maka tidak akan ada bocor kompresi ya. Kalau tidak bocor kompresi berarti motor itu akan lebih enak larinya ya teman-teman. Oke, sekarang seperti ini. Tentunya di sini kita gunakan Amril ya. Amril itu amplas paste ya, seperti itu, atau amplas kita bisa bilang amplas lah ya, tapi dalam bentuk pasta ya. Oke. Sekarang saya ambil dulu Amrilnya. Jadi ini teman-teman ya Amrilnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini yang halus dan ini yang kasar. Ini yang kasar yang sebelahnya. Jadi ini kita pakai yang halus saja agar jangan terlalu habis ya klepnya. Jadi ini teman-teman sementara kita pergi kolter ya, pergi kolter bloknya, kita skru klep dulu ya, sementara kita nunggu. Jadi ini kita taruh di daun klep ini atau di payung klep ini sedikit aja ya, jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak juga nanti sia-sia ya, atau mubazir ya. Kita sambung ujung klep itu ya. Di ujung klep itu kita sambung seperti ini teman-teman, begini ya, tuh. Begini ya, kelihatan ya. Jadi ini lalu kita sambung ujung yang ini, satunya ini ke bor seperti ini ya. Nih. Jadi seperti ini teman-teman tuh ya. Ini cara gampangnya, begitu ya, gitu. Oke. Sekarang kita sambung dulu. Tentunya di sini teman-teman permukaan ini kita basahi sedikit menggunakan bensin. Jangan terlalu banyak ya, cukup 2-3 tetes atau 1 tetes pun juga cukup ya. Jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai pakai 1 liter atau 2 liter ya teman-teman. Cukup 1 tetes saja atau 2 tetes. Ya seperti itu. Itu fungsinya agar Amril itu jangan terlalu lengket dan permukaannya tidak panas ya. Oke, seperti ini. Saya zoom ya biar lebih jelas. Ya. Jadi ini kita naik turunkan teman-teman seperti ini. Fungsinya adalah agar Amril itu tetap berada di tengah-tengah ya. Jadi saya perjelas, Amril itu tetap berada di tengah-tengah seteng klep ini, atau tetap berada di tengah-tengah daun klep ini ya teman-teman, tetap berada di tengah-tengahnya di sini. Jadi kalau tidak dinaik turunkan nanti Amrilnya berada di pinggir jadinya ya.
Jadi ini kita putar seperti ini. Kalau teman-teman pakai bor biasa, kebetulan saya pakai ini bor yang dicas ya teman-teman, yang 12 volt. Kalau pakai bor yang biasa tentunya jangan terlalu kencang ya, atau pakai dimmer aja bisa. Kalau nggak pakai dimmer ya jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti bisa merusak setting klepnya ya teman-teman. Setting klepnya akan panas dan menimbulkan masalah baru lagi. Ini jangan terlalu lama ya, karena satu kali kita tekan untuk tombol bor ini sudah berapa puluh kali berputar ya. Oke, seperti ini. Daripada kita pakai manual, pakai tangan misalnya, itu lama sekali ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya berapa menit sih kita screw klep ini, sampai suaranya sepi ya teman-teman, sampai suaranya halus. Jadi kalau yang baru dimasukkan itu suaranya kasar sekali ya. Nah, jadi kalau dia sudah lama itu dia agak halus ya. Maksud saya kalau udah halus berarti itu tandanya sudah cukup ya. Jadi kalau kita pakai bor cukup nggak nyampe 1 menit ya teman-teman, sebentar aja sudah bisa. Oke teman-teman, ini suaranya sudah halus ya, sudah halus sekali. Jadi perkiraan saya ini sudah cukup. Jadi kita bersihkan ya. Seandainya masih teman-teman, berarti kita lakukan lagi ya seperti tadi itu. Kita bersihkan dulu. Oke, kita semprot aja seperti ini menggunakan bensin. Lalu kita semprot lagi menggunakan kompresor ya teman-teman. Setelah bersih dan kering teman-teman seperti ini, kita tes ya. Sekarang kita tes menggunakan bensin. Apakah rembes atau sudah habis? Udah berhenti ya. Jadi cara ngetesnya itu ya teman-teman, di sini kita lap lagi. Kita lap permukaannya ini ya teman-teman. Oke. Pakai lap yang bersih ya. Oke, seperti itu ya. Lalu kita tekan menggunakan ibu jari kita teman-teman, seperti ini. Tekan menggunakan ibu jari. Lalu kita masukkan bensin lewat atas ini ya. Oke, seperti ini. Dan ini jangan terlalu banyak ya teman-teman, sedikit aja ya, seperti ini ya. Lalu kita tumpah, kita buang ya. Dan kita lihat di bagian setting klep ini teman-teman, itu kalau dia masih ada rembes ya, kalau masih ada rembesnya di sini ya, itu menandakan bahwa setting klep ini masih bocor, atau klepnya ini masih bocor ya. Maka akan kita lakukan lagi ya, seperti yang tadi itu. Oke, sekarang kita lakukan lagi agar teman-teman lebih yakin ya. Jadi teman-teman, karena masih bocor ya, seperti yang tadi itu bocor rembes sedikit, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi seperti tadi itu cara pengetesannya ya teman-teman. Biasanya kalau sudah 2 kali atau 1 kali pengulangan ya, itu biasanya langsung jos ya. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kita ulangi lagi sekali. Mudah-mudahan ini langsung oke ya.
Kita tetesi bensin. Kita tetesi lagi sekali. Sekarang suaranya sudah halus, teman-teman. Nah, suaranya sudah halus. Ini menandakan sudah cukup ya. Kita tes sekali lagi. Kita semprot menggunakan kompresor. Jadi kalau teman-teman yang mau mengerjakan sendiri di rumah dan nggak punya kompresor ya, cukup dilap aja bisa ya teman-teman. Tapi jangan pakai lap yang kotor. Tentunya pakai lap yang sangat bersih ya. Baik teman-teman, sekarang di sini kita lap ya. Seandainya teman-teman nggak punya kompresor di rumah, cukup lap aja di bagian setang klep ini ya, seperti ini, menggunakan lap yang bersih ya, dan juga daun klepnya seperti ini. Jadi kalau cara kami di sini, walaupun sudah kita semprot menggunakan kompresor, kita lap lagi menggunakan lap bersih ya. Oke, kita pastikan di setang klep ini, kering ya teman-teman. Jadi ini maksudnya supaya nanti di saat kita tes itu ketahuan bahwa anunya masih setangnya masih bocor atau sudah berhenti ya. Sekarang kita tes. Kita tekan menggunakan ibu jari, lalu kita masukkan minyak ya. Dan masukkan minyak di lubang ini. Ya. Lalu kita angkat teman-teman seperti ini ya. Tuh. Kenapa kita angkat? Karena kita enggak pakai bensin terlalu banyak ya. Tapi kalau agak banyak ya nggak perlu digituin ya. Tuh. Sekarang kita pastikan di bagian setang klepnya sudah bersih teman-teman, nggak ada rembas lagi ya. Jadi begitu ya cara skur klep yang benar teman-teman ya. Jadi cepat dan tidak makan waktu. Oke, untuk X-nya teman-teman, untuk klep X ini perlakuannya juga sama ya dengan cara yang tadi itu. Jadi tidak perlu kita videokan juga ya teman-teman. Oke. Jadi untuk setelah kita selesai skur klep ini, sekarang kita pindah ke bagian blok yang sudah kita kolter ya. Kebetulan sudah balik dari tukang bubut ya teman-teman. Oke teman-teman. Di sini blok yang sudah kita kolter ya. Yang ini jadi baret-baretnya sudah hilang dan pistonnya juga baru ya. Jadi yang namanya kolter itu khusus untuk teman-teman pemula ya, atau yang masih awam di dunia otomotif. Yang namanya kolter itu ya adalah memperbesar ukuran atau menghaluskan yang baret itu ya. Atau kata lainnya itu kita bubut menggunakan piston yang lebih besar diameternya ya teman-teman. Jadi di sini kita gunakan yang original oversize 75 ya. Karena yang ori juga nggak mahal teman-teman ya. Baik, sekarang kita ke headnya. Jadi sebelum kita pasang blok ini ya teman-teman. Jadi setelah selesai kita skur klep ya teman-teman, atau skir klep,
Di sini perakitannya untuk X-nya sudah saya rakit ya teman-teman, biar lebih cepat maksud saya ya. Jadi di sini ada 2 ring ya, begitu juga di bagian X ini. Pertama ringnya ini kita pasang ya yang besar. Kenapa kita tidak pasang seal clamp ya teman-teman? Karena kalau sudah masang seal clamp otomatis ring ini nggak bisa masuk teman-teman ya, nggak bisa masuk dia. Kita pasang ringnya ya seperti itu ya teman-teman. Lalu ring kecil. Jadi ini teman-teman, seandainya tidak dipasang ringnya, otomatis pairnya akan lemes ya, lebih lemes jadinya. Jadi kita butuhkan yang keras ini kan. Nah, jadi seandainya kita mau menambah kekerasan ya teman-teman, tanpa menggunakan pair racing ya teman-teman, bisa kita gunakan penambahan. Bisa kita lakukan penambahan pair ya, penambahan ring ya di bawah ini. Jadi otomatis pairnya ini akan menjadi semakin keras ya. Tapi jangan terlalu tebal juga teman-teman ya, karena dapat merusak cam ya. Dan itu khusus untuk yang jadi sebelum kita pasang pair ya, ini kita pasang ring dulu, ring 2 ya, baru kita pasang seal clamp teman-teman. Jadi seal clamp ini kalau di bengkel kami ini sudah jadi tradisi ya. Kalau kita perbaiki motor, jadi seal clampnya wajib kita ganti teman-teman ya. Wajib kita ganti kalau kita perbaiki motor yang sudah agak tua ya, seperti Supra misalnya, Grand gitu ya. Karena seal clamp ini walaupun masih agak lentur ya teman-teman, jangan lupa agak lentur ya. Jadi walaupun masih agak lentur itu kita ganti, karena jelas umur pakainya akan sebentar. Tapi kalau baru jelas dia akan lebih tahan lama ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang pairnya ya. Gunakan lap ya, seperti ini lap yang kita gulung ya. Kita taruh di bagian squeeze ini teman-teman, squeeze ini ya. Aduh, ini kita taruh di bagian squeeze agar di saat kita tekan nanti ya, retainer dan kuku clampnya, jadi dia tidak ikut masuk ya teman-teman. Jadi gini ya, seperti ini ya. Lalu di sini saya gunakan karet yang sudah kita ikat di kunci T ya, kunci T12 atau kunci T14 teman-teman. Karet ini karet ban dalam teman-teman ya. Jadi tinggal kita tekan aja seperti ini. Tanpa kita gunakan kekerasan teman-teman, atau tanpa kita gunakan alat-alat khusus ya. Jadi ini alatnya murah meriah dan cepat ya teman-teman. Setelah ini terpasang ya, baru kita pasang cam di sini. Tentunya kita kasih oli ya di bagian bearing ini atau di bagian kelaharnya teman-teman ya, supaya lebih enteng nanti ya. Kita kasih oli dulu. Jadi ini sudah saya kasih oli teman-teman, tentunya oli baru ya, bukan oli bekas. Ya di sini kita pasang seperti ini ya. Ini saya dekatkan biar lebih kelihatan lebih jelas ya teman-teman. Ya, seperti ini. Lalu sekarang kita pasang pelatuk klep ya. Di pelatuk klep ini juga perlu kita kasih oli ya teman-teman, di lubangnya ini atau langsung aja di sini boleh ya. Misalnya seperti ini. Jadi ini bebas teman-teman, in-X-nya bebas. Ya, jadi ada motor-motor tertentu yang memang harus posisinya itu ada in-X-nya ya. Jadi kalau untuk motor Supra, Grand, Legenda itu bebas ya. Di sini ini yang sering dapat salah teman-teman ya, dapat keliru untuk teman-teman pemula tentunya. Nah, dulu saya juga gitu teman-teman ya, masih waktu baru-baru ngebengkel itu. Jadi posisi ini ya, ring penahan lah kita bilang gitu ya. Sini
posisinya seperti ini ya, menghadap. Jadi untuk cembungnya ini menghadap ke luar ya, jangan menghadap ke dalam gini teman-teman. Jadi kalau menghadap ke dalam nih gini nanti masalah juga ya di sepatu klep yang X ini ya. Jadi hadapnya itu ke luar gini. Ini untuk penahan dekompresi ya teman-teman, ringnya ini. Kita bilang ring sudah ya, begitu ya. Lalu pen pelatuk klep, kita kasih oli ya. Lalu kita dorong teman-teman seperti ini ya tuh, gampang. Ya. Kita dorong ringan aja, ini pasti bisa dia. Yang satunya juga begitu. Jangan lupa teman-teman deratnya ini ya. Jadi di sini ada derat ya. Tuh. Ada derat ya di dalam ini teman-teman. Di sebelahnya enggak ada. Jadi yang deratnya itu menghadap keluar ya. Itu untuk mempermudah pembukaan nanti. Nah ini karena dia kencang berarti ini butuh kita tak bisa masuk nih ya teman-teman. Jadi ini butuh kita longgarkan baut setelan klepnya ya. Kita longgarkan dulu. Jadi kalau kita nggak longgarkan teman-teman, dia akan menekan ya, sepatu klepnya akan menekan pennya ya. Jadi setelah longgar seperti ini, dia akan cepat sekali masuk teman-teman tuh. Pakai kelingking pun bisa ya. Ya, oke. Setelah selesai kita rakit seperti ini teman-teman, baru kita rakit di bagian blok ya. Kita pasang pistonnya. Oke teman-teman. Untuk pemasangan bloknya teman-teman ya, di sini atau silinder bloknya ya. Di sini sudah saya kasih oli ya di linernya ini. Nah, agar langsung licin ya. Dan juga sudah saya pasang pistonnya ya teman-teman, dan juga ring pistonnya ya. Kita kasih oli dulu. Kita kasih oli secukupnya ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Ya. Ya, hampir lupa ini paknya belum ya teman-teman. Tentunya pastikan ya bagian di crankcase ini sudah bersih ya, betul-betul bersih dari bekas pak yang lama ya. Jadi ini pak baru. Usahakan untuk pemasangan pak ini teman-teman ya, atau blok ini pasangkan atau gantikan dengan pak blok yang baru ya. Jangan kita ambil resiko maksudnya jangan sampai nanti setelah terpasang dia bocor lagi ya. Jadi yang repot juga kita juga ya teman-teman. Jadi kita kerjakan lagi. Jadi kalau di bengkel kami ya teman-teman, seandainya ada kebocoran apa itu terus kita perbaiki lagi, itu tidak dia bayar ya. Itu tidak bayar karena memang kerjaan kami ya, bekas kerjaan kami. Jadi kita antisipasi hal-hal tersebut dengan cara menggantinya ya. Menggantinya dengan yang baru agar jangan ada kebocoran lagi ya. Jangan ada kerjaan dua kali lah begitu ya teman-teman. Kita goyang kiri kanan. Tentunya di sini teman-teman kita bantu menggunakan kuku kita ataupun obeng ya. Pelan-pelan aja teman-teman seperti ini ya. Memang kalau udah agak besar ya oversize-nya ya teman-teman, memang agak susah ya, karena memang di bagian liner ini sudah gimana ya saya jelasinnya, itu di sini agak tajamnya itu udah berkurang ya. Oke, seperti ini sudah lancar. Untuk rantai kamratnya, ini masih menggunakan rantai kamrat yang asli ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, untuk seperti yang kemarin saya bilang itu ya, rantai kamratnya juga berisik. Di sini ada dua karet ya, satu karet tensioner yang di blok ya, di sini kita pasang, dan satu juga karet yoyo ya yang di dalam sini. Tapi setelah saya lihat tadi karet yoyo itu lewat sini ya teman-teman, ternyata juga sudah parah, jadi kita ganti juga ya teman-teman.
Kita ganti setelah terpasang juga bisa ya, tapi kita buka di bagian yang kiri ini. Kalau dia agak seret teman-teman ya, kita getok sedikit pakai palu karet boleh ya. Jangan pakai palu yang besi ya teman-teman. Atau kalau dia sedikit ya pakai tangan aja kayak gini tuh bisa ya. Tuh ya teman-teman. Untuk karet tensioner di sini kita masukkan lewat sini ya. Begitu teman-teman. Lalu kita pasang bautnya. Jadi ini kita kencangkan menggunakan kunci ring 10 ya teman-teman, kita masukkan ke sini. Karena kalau kita pakai kunci T terhalang sama ini ya. Kita pakai ring 10 aja ya. Secukupnya. Oke. Jadi setelah seperti ini teman-teman, coba kita tes tuh. Sekarang sudah bisa ya. Nah, bisa kita putar. Lalu kita bersihkan sisa oli ya teman-teman di sini. Tuh, teman-teman bisa lihat oli yang tadi sudah kita olikan di linernya itu akan keluar ya. Jadi ini kita bersihkan, jangan sampai ada bekas oli lalu kita pasang pak kopnya ya. Jadi kalau kita pasang pak kopnya teman-teman nanti tanpa kita bersihkan oli-oli bekas-bekas oli ini ya, maka akan terjadi kebocoran karena lewat ini jalur bekas oli ini yang akan menjadi jalur rembesnya ya teman-teman. Jadi sekarang kita bersihkan dulu pakai bensin tentunya ya, lalu kita lap. Oke. Paknya juga ya, untuk pak bloknya juga kita pakai yang baru teman-teman, pak kopnya ya. Jangan sampai nanti ada kebocoran lalu menjadi kerjaan dua kali ya. Dan tentunya di sini juga sudah kita bersihkan ya di bagian head ini dan bloknya. Jadi harus benar-benar bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk tutup depan ini ya kita ganti juga dengan pak yang baru ya teman-teman, seperti ini. Jadi jangan lupa teman-teman, di sini teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini ada tanda panah. Jadi tanda panah ini menghadap ke bawah atau X ya teman-teman, atau ke knalpot ya. Itu cara gampangnya. Jadi ini teman-teman sudah sore banget ya, atau sore sekali ya. Cuman target saya memang ini motor ini harus jadi ya teman-teman, karena memang besok pagi kita nggak bisa kerjakan ya, kita mau pergi nonton GP ya teman-teman. Jadi di sini target harus jadi, walaupun saya kerjakan mungkin sampai malam ini ya di sini, karena besok kita nggak bisa kerjakan ya teman-teman. Jadi jarak antara bengkel ke sirkuit ya itu memang agak jauh ya teman-teman, tapi daripada teman-teman yang dari luar Lombok ya, kita sudah dekat sekali ya teman-teman. Jadi di sini kita harus pergi nonton ya, karena sekali terus kapan mungkin lagi akan datang GP ini ke Lombok lagi ya. Kebetulan di sirkuit Mandalika juga kita kedatangan Bang Yusuf ya dari Psycho Engine. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di sana sama builder mungkin pertama di Indonesia ya yang membuat mesin 5 silinder ya teman-teman, yaitu Naga 5. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana.
Jadi di sini teman-teman jangan gunakan kunci sok ya. Atau kalau teman-teman menggunakan kunci sok, pakai kunci momen ya, agar kencangnya itu terukur. Oke. Jadi intinya di sini teman-teman sekarang untuk pemasangan gear timingnya ya. Untuk pemasangan gear timing ini ya, tentunya teman-teman perhatikan di sini ada tanda titik ya, di sini tuh. Tanda titik ini menghadap ke coakan ya. Ada coakan di bagian head ini ya teman-teman, atau bagian kop ini ya. Dan pastikan camnya bergerak kiri kanan bebas ya. Jadi teman-teman di saat pemasangan blok tadi itu dan pistonnya ya, harus kita pastikan ujung piston itu berada paling depan. Jadi kita tidak perlu mencari lagi tanda T di bagian magnetnya ya. Itu untuk mempercepat pekerjaan. Jadi seperti ini. Kita pakai obeng min atau apalah ya, besi-besi kecil seperti ini teman-teman tuh. Obeng min kecil ya. Nah, gitu cara masangnya. Jadi langsung pas dia teman-teman. Langsung pas. Seandainya ya teman-teman, saya contohkan lagi. Seandainya rantainya ini tidak tepat ya, seperti ini tuh. Matanya atau titiknya terlalu jauh ya. Berarti kalau kita mau ke bawah, berarti kita congkel lewat bawah seperti ini. Maksud saya congkel itu seperti ini ya teman-teman tuh. Jangan pakai obeng yang terlalu besar ya tuh. Kalau dia masih ya lagi dianu lagi itu. Ya sampai dia pas ya teman-teman. Tuh, udah pas ya. Gitu maksud saya teman-teman ya. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman, tinggal kita pasang aja ya. Dan kita dengarkan suaranya apakah sudah bersih atau masih ngasap atau seperti apa ya. Oke. Baik teman-teman. Ini tadi saya istirahat sebentar ya. Jadi saya istirahat sholat dan sekarang saya lanjutkan lagi ya. Ini teman-teman. Dan sudah kita pasang ya. Untuk karet yoyonya kelihatan seperti ini tuh teman-teman. Ini sudah rusak parah ya. Seperti ini. Jadi model aslinya itu kayak gini teman-teman tuh. Dia besar dan bergerigi ya. Gini. Jadi letaknya karet yoyo itu di dalam sini ya, di belakang magnet di sini. Ya teman-teman, dan ini udah kita ganti ya, udah kita ganti. Sekarang tinggal kita tes aja teman-teman. Kenapa saya paksakan selesaikan malam ini ya, karena besok pagi kita akan pergi nonton GP ya teman-teman. Sekarang kita tes dulu ya. Kita tes suaranya seperti apa dan apakah masih ngasep atau tidak ya. Ya teman-teman, sekarang hidupnya udah gampang sekali ya, udah mudah sekali. Dan langsamnya juga enak ya, stasionernya enak. Ya teman-teman, di knalpotnya sudah bersih, nggak ada asap sedikit pun ya. Jadi kayak motor baru jadinya teman-teman ya. Suaranya bersih, enak ya. Dan gampang hidupnya. Yang kemarin memang agak susah hidup juga ya teman-teman. Ya. Jadi penyebabnya itu ya adalah piston yang sudah kurang sehat ya. Jadi kita ganti, kita kolter. Lalu klepnya juga ya, kita ganti karena memang sudah daun klepnya itu sudah terlalu tipis ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekali lagi, semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.